bayyinah. Tasydid tetapi kepanjangan sehingga muncul suara atau bunyi dengungnya. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat diinjak, ditekan saja. Bayyinah, bayyinah. Tadi di ayat pertama sudah kita singgung adalah ketika mengucapkan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah tidak boleh berhenti, tidak boleh juga dipantulkan. Nah, hunafa'a wa yuqimussho. Yuqimussho. Masih sering kita dapati mengucapkan so dengan datar seperti sin, huruf sin. Nah, ini kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke teman-teman, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semuanya masih diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, terbukti kita pada kesempatan siang hari ini masih dipertemukan kembali dalam program acara Tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga dengan perbaikan-perbaikan lebih sempurna bacaan Al-Quran kita, lebih sempurna pula rahmat Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya Muslih ya, dalam acara Tahsin Al-Quran. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berada di kedai Pelawangan ya, lokasi di Bramen. Nah, semoga dengan acara ya Tahsinul Quran tempat ini menjadi lebih barokah, keberkahan untuk umat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan memperbaiki bacaan kita pada juz ammah. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada surah Al-Bayyinah. Nah, pada surah Al-Bayyinah. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut bacaan-bacaan dalam surah Al-Bayyinah ini, kita mulai dengan membaca bersama-sama. Mari sahabat Al-Quran, kita buka Al-Qurannya, kita baca bersama-sama pada surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Sahabat Al-Quran, teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memperbaiki bacaan kita pada surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai dengan 5. Oke, pada ayat yang pertama yang perlu kita perhatikan teman-teman dan sahabat Al-Quran semuanya ya, ketika mengucapkan
huruf yang bersukun. Nah, kita ingat kembali bahwa konsep huruf yang bersukun itu adalah huruf yang tidak berhenti. Nah, hurufnya mati tetapi tidak berhenti. Perlu kita perhatikan pada ayat yang pertama ketika mengucapkan lam yakunil ladzi, lam yakunil ladzi. Nah, huruf lam yang bersukun tidak berhenti meskipun hukum tajwidnya apa? Idhar, jelas, bukan lam yakunil ladzi. Nah, tetapi ada sifat memnya adalah pertengahan. Pertengahan itu tidak jelas, tidak bersuara. Nah, tawassut. Lam yakunil ladzina kafaru. Yang pertama. Selanjutnya teman-teman, ya, pada ayat 1 yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika min ahlil. Min ahlil. Hukum tajwidnya idhar. Ya, idhar. Jelas. Tetapi tidak berhenti karena huruf nun sukun itu sifatnya pertengahan juga. Nah, tidak diucapkan demikian. Min ahlil. Nah, kurang tepat teman-teman dan sahabat Al-Quran semuanya. Lalu bagaimana mengucapkan atau membunyikan bacaan min ahli? Min ahlil. Min ahlil. Nah, N-nya masih ada kedengaran tetapi tidak dengung. Oke, saya praktekkan cara membacanya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil. Min ahlil. Yang selanjutnya adalah lam bersukun. Min ahlil kitabi. Lam bersukun ketika mengucapkan juga tidak boleh berhenti. Nah, min ahlil. Min ahlil kitabi. Min ahlil kitabi. Nah, tetapi tawassut pertengahan, ya. Tidak pula boleh mengucapkannya dengan memantulkan. Contoh yang keliru. Min ahlil kitabi. Kurang tepat teman-teman. Lalu bagaimana cara membacanya? Min ahlil kitabi wal mush. Wal mush. Mush juga tidak. Wal musyrikina, tetapi tetap disempurnakan dulu makhrajnya. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang terakhir pada ayat yang pertama adalah mengucapkan ikhfa, ya, ikhfa. Jangan buru-buru kuncinya. Bagaimana mengucapkannya? Munfakkina. Dengungnya tahan dulu sebentar, lebih panjang dari matobi, lebih panjang dari satu ayunan. Ya. Jangan munfakkina, munfakkina, nah, tetapi ditahan dulu. Munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang terakhir pada ayat yang pertama yang perlu kita perhatikan sahabat Al-Quran adalah ketika membaca al-bayyinah. Ya yang bertasjid. Nah, masih sering kita dapati ketika mengucapkan ya yang bertasjid itu kepanjangan sehingga terdengar dengungnya. Nah, itu tidak boleh. Contoh yang keliru, ya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah. Nah, tasjid tetapi kepanjangan sehingga muncul suara atau bunyi dengungnya. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat diinjak, nah, ditekan saja. Bayyinah, bayyinah, seperti itu. Ayat yang kedua, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulun minallahi, rasulun. Nah, ada bacaan gunnah. Gunnah sebagaimana ikhfa, jangan buru-buru. Lebih dari satu ayunan, lebih panjang dari mat tabi'i. Rasulun minallahi, kecepatan. Rasulun minallahi, kecepatan. Sempurnakan dengungnya. Rasulun minallahi yatlu, ya. Kemudian selanjutnya di ayat yang kedua ketika mengucapkan lafal lam jalalah, ya. Allah, ya. Allah, ya. Minallah. Yang sering kita dapati adalah minallahi,
minallahi, Allah, minallah. Yang benar apa? Lamnya dibaca tebal. Caranya menebalkan bagaimana teman-teman? Cara menebalkannya adalah dengan mengangkat pangkal lidahnya. Minallahi. Insya Allah akan terdengar sesuai, ya, bukan minallahi tetapi minallahi, ya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yang kedua, yang selanjutnya pada ayat yang kedua mengucapkan suhufan mutahharah. Sa, ya, bukan sa, bukan suhufan. Suhufan kurang tepat. Sod adalah isti'la, tebal, diangkat pangkal lidahnya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Oke. Demikian yang ayat yang kedua, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang ketiga, kita lanjutkan membaca pada ayat yang ketiga. Fiha kutubun qayyimah. Nah, ini pada ikhfa'nya saja yang perlu ditekankan, jangan buru-buru, ya. Fiha kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah kurang tepat. Kutubun qayyimah, ya. Pada ayat yang keempat, yang perlu kita perhatikan, yang masih sering kita lewati adalah tadi di ayat pertama sudah kita singgung, adalah ketika mengucapkan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah tidak boleh berhenti, tidak boleh juga dipantulkan. Nah, pada kata utul, bukan utul kitabah, bukan pula utul kitabah, tapi yang benar bagaimana? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Alif lam qamariyah, tidak berhenti, tidak pula dipantulkan. Lalu yang tepat bagaimana? Sifatnya tawasud. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Oke, yang terakhir pada ayat yang kelima, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ya. Oke, pada ayat yang kelima, ya, selain ketika mengucapkan lam yang sukun, ya, tidak jelas, tidak juga memantul, adalah lam bertasjid, ya. Wa ma umiru illa, bukan illa, tapi illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Nah, pada ayat yang kelima ada waqaf lazim. Nah, itu artinya tidak boleh berhenti. Maka di ayat ini sering masih menghentikan di mukhlishina lahuddin. Nah, lebih baiknya kita tambah satu huruf lagi, hunafa, berhenti di hunafa. Adapun ketika tidak sampai nafasnya, bisa, boleh saja. Tetapi ketika membaca tidak boleh diartikan atau ditafsirkan berhenti pada mukhlishina lahuddin begitu. Nah, tetapi harus baca sampai selesai. Nah, oke. Ini yang perlu diperhatikan ketika mengucapkan lam tasjid. Ya, liya'budullah, kemudian adalah huruf ain yang bersukun. Liya'budullaha, tidak sekedar liya'budullah, ya. Liya'budullah kurang tepat. Yang benar bagaimana teman-teman? Adalah
sifatnya tawasud. Liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Nah, oke. Selanjutnya pada ayat yang kelima, huruf shad ya, pada kata hunafa wa yuqimussho ya. Yuqimussho. Masih sering kita dapati mengucapkan sho dengan datar seperti sin, huruf sin. Nah, ini kurang tepat. Contoh yang keliru. Hunafa wa yuqimussolata. Solata, solata. Kurang tepat, kurang tebal. Lalu bagaimana? Hunafa wa yuqimusso. So, yuqimussolata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Oke. Sahabat Al-Qur'an, kurang lebih demikian dalam membaca surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5 yang perlu digarisbawahi ketika mengucapkan huruf yang bersukun. Huruf yang bersukun khususnya pada huruf-huruf yang mempunyai sifat tawassut itu tidak berhenti ya, tidak berhenti. Semua huruf prinsipnya huruf yang bersukun itu tidak berhenti, tapi memaksimalkan makhrajnya dan sifatnya. Begitu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk diri kita dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Sampai bertemu pada sesi-sesi selanjutnya. Semoga keberkahan diberikan Allah kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.